Selamat datang di channel Silvi Nurul Fatwa. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe ya, dan jangan di skip agar tidak miss informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, channel Silvi Nurul Fatwa. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan share pengalaman aku mengenai tahapan proses mulai dari lulus CPNS sampai akhirnya bisa bekerja di instansi yang dilamar. Nah, sebelumnya, sebelum mendengarkan video dari aku, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video aku ya. Nah, selanjutnya aku akan share ke teman-teman semua proses atau tahapannya mulai dari lulus CPNS sampai akhirnya bisa bekerja di instansi yang aku lamar. Jadi pertama adalah pengumuman kelulusan CPNS, yaitu pada waktu itu Oktober tahun 2020, karena aku ikut formasi CPNS tahun 2020. Nah, pada waktu Oktober itu tanggal 31 Oktober kalau tidak salah, pokoknya akhir Oktober itu pengumuman kelulusan. Setelah itu November itu sudah mulai pemberkasan. Nah, pemberkasannya itu online teman-teman. Jadi pemberkasannya itu online dengan mengisi DRH di SSCN. Nah, seperti itu. Nah, setelah pemberkasan online itu ada beberapa berkas yang dipersyaratkan untuk pemberkasan di pengisian DRH online itu. Nah, teman-teman perlu hati-hati ketika mengisi DRH, usahakan mengisi dengan benar, dan berkas-berkas yang diunggah itu harus berkas-berkas yang sudah sesuai agar nanti pemberkasannya lancar dan tidak ada berkas yang BPL atau berkas yang tidak lengkap. Nah, setelah pemberkasan itu nanti ada pengumuman pemberkasannya, nanti kemudian ada itu kan pemberkasan untuk pengusulan NIP ya teman-teman. Untuk pengusulan NIP itu dilakukan pemberkasan, selanjutnya nanti ada penerbitan NIP teman-teman. Jadi nanti NIP-nya nanti terbit, kemudian teman-teman nanti akan menerima SK CPNS. Jadi nanti ada penerimaan SK CPNS. Nanti karena dulu pada waktu aku tuh masih masa pandemi, jadi hanya beberapa orang saja perwakilan peserta CPNS diundang untuk pelantikan dan pengambilan SK CPNS. Nah, selanjutnya setelah menerima SK CPNS itu dan mendapatkan NIP ya teman-teman. Jadi mendapatkan NIP sekaligus mendapatkan SK CPNS. Nah, aku akan jelasin sekalian apa itu bedanya TMT dan SPMT. Jadi kalau TMT itu tanggal mulainya diangkat jadi CPNS teman-teman. Jadi di SK nanti tertulis TMT-nya. Kalau aku dulu TMT-nya 1 Desember 2020 itu adalah TMT. Jadi tanggal dimana teman-teman itu diangkat menjadi CPNS yang tertulis di SK. Nah, kalau SPMT itu apa? Jadi kalau SPMT itu tanggal mulai teman-teman bekerja di instansi teman-teman. Kalau aku SPMT-nya dulu mulai 4 Januari 2021 seperti itu teman-teman. Jadi beda ya antara TMT dan SPMT. Kalau TMT itu tanggal dimulainya diangkat menjadi CPNS yang tertulis di SK. Kalau SPMT itu tanggal mulai teman-teman bekerja di instansi teman-teman. Jadi setelah mendapatkan SK, barulah kita ke instansi yang sudah kita lamar tersebut. Kalau aku karena guru, jadi guru SD, jadi aku tunjuk muka di SD seperti itu setelah mendapatkan SK. Nah, setelah itu tahapannya adalah membuat syarat untuk gaji teman-teman. Jadi syarat untuk gaji dulu aku ada membuat NPWP, kemudian membuat surat laporan perkawinan, ada ya dan lain-lain itu untuk mendapatkan tunjangan ya teman-teman. Jadi setelah mendapatkan SK, kemudian pemberkasan lulus mendapatkan SK dan NIP, kemudian membuat persyaratan mendapatkan gaji itu. Setelah itu kita bekerja di instansi kita. Selanjutnya ada latsar teman-teman. Jadi ada diklat ya, diklat untuk CPNS atau pelatihan dasar CPNS. Nanti juga kapan-kapan akan aku buatin video latsar karena ini masih masa pandemi, jadi latsarnya full daring teman-teman. Jadi dulu kemarin baru aja selesai latsarku di November kemarin.
aku itu latsar full daring. Jadi mantengin laptop mulai dari pagi jam 8 sampai malam setengah 10 teman-teman. Istirahatnya paling hanya isoma sebentar seperti itu. Nanti kapan-kapan aku share pengalaman aku mengenai latsar. Nah, jadi tahapannya adalah mengikuti pelatihan. Nah, teman-teman di sini harus lulus ya, harus lulus latsar karena syarat menjadi PNS itu harus lulus pelatihan dasar. Jadi kalau teman-teman tidak lulus nanti juga tidak akan bisa diangkat menjadi PNS. Jadi kalau masih ada C-nya nih teman-teman ya, harus hati-hati dan harus bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Ya tidak hanya jadi CPNS aja harus bekerja sungguh-sungguh, tapi ketika jadi PNS dan seterusnya nanti sampai pensiun kita harus melayani bangsa, bangga melayani bangsa dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Ya harus amanah seperti itu, jadi ASN yang berakhlak, karena sekarang jargonnya adalah ASN yang berakhlak. Kalau kemarin kan ASN yang beraneka. Nah, nanti di video tentang latsar akan aku jelasin juga karena itu adalah materi-materi latsar. Nah, setelah latsar nanti mendapatkan sertifikat lulus. Nah, kemudian barulah nanti teman-teman menunggu pemberkasan untuk PNS. Jadi bisa diangkat untuk menjadi pegawai negeri sipil atau ASN ya sekarang teman-teman. Nah, aparatur sipil negara. Nah, selanjutnya bagi teman-teman semua yang sudah lulus, selamat ya teman-teman, karena kalian sudah luar biasa berjuang dari mulai awal sampai akhirnya bisa lulus CPNS. Nah, terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti video-video dari aku. Jangan lupa cek video aku yang lain, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.